apa ku temani di sini Linda. Anu gelap di laptopku. Mita narekam Ada maki biasa to kok. aja. Narekam maki. Mulai maki. Didengar je suaraku. Iya. Jelas, jelas. Iya, iya. Ika gelap gini, tidak ada kuliah sama sekali teman di situ ya. Biar pasam, Masa biar kita. muncul Jaki, Tidak ada. muncul Jaki. Muncul di mukata. Kirepres Ya, tidak kinuta bagus dulu, di kirepres. jaringan. Kirepres Ya. kinuta. Tapi Refresh muncul dulu. Jaki. Iya, muncul jadi Linda di jam dulu pasam, muncul Ya, ja. yang penting didengar Ji, yang penting kedengaran Ji. Iya, iya, ku dengar ji suara Ata, Ibu Linda juga. Baik, karena apa namanya waktu kita sudah berjalan, jadi Bapak teman-teman, Ibu guru hebat yang saya hormati, kita memanfaatkan waktu yang ada. Jadi di pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak fasilitator kita yang selalu selalu bersama dengan kita, dan juga dua orang Bapak PP kita. Dalam hal ini ada yang hadir Pak Darwis dan juga Pak Muhlis, dan kita ucapkan banyak terima kasih bimbingannya untuk sampai saat ini. Baik, ibu-ibu sekalian, dan di sini tidak ada aneh, karena kita cuma 3 orang, jadi untuk menyebut juga bapak Juli. Ya, biasanya lengkap ada. Jadi saya sendiri di sini. Jadi kapan kasam langsung makito di situ apa itu langsung buat situ toh. Jadi nanti sisa maksudnya sambil mengetik magister. Baik. Iya. Ya, karena ini hari kita akan membahas hasil identifikasi aset modal. Iya. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi aset modal yang dimiliki oleh sekolah. Ya. Jadi yang berkaitan dengan aset-aset di sini, Bu, itu ada 7 ya. Fokus kita yang akan nanti dibahas di sini ada 7, diantaranya ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik, ada modal agama dan ada budaya, modal fisik, ada modal fisik, modal alam. Ya, ada modal agama dan budaya, dan terakhir modal finansial. Jadi ini yang akan kita evaluasi, identifikasi tentang yang mana kira-kira masuk dalam modal manusia, yang mana masuk dalam modal sosial, yang mana masuk dalam modal yang politik. Masuk modal manusia, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik. Mungkin begini Bu, baiknya sebaiknya begini barangkali. Tapi Bu Putri, sebaiknya mungkin kita satu-satu supaya jangan tabrakan maksudnya satu-satu mungkin berikan kesempatan kita. Mungkin kita dulu baru sebentar Ibu Linda begitu. Ya, mungkin saya tinggal menyimpulkan dan menambah begitu, menguatkan. Jadi baik, ini tujuh aset. Tampilkan di situ supaya betul kita bilang Ibu Linda tampilkan bikin PowerPoint-nya langsung. Oh, begitu. Mengerti maki kuntu Iya, mengerti maki. Bang, saya kira kita saja masing-masing mengeluarkan mulai dari modal manusia dulu. Iya. Baru kita ketik nih. Enggak, kok kita mau ketik kuntu. Oh, begitu. Bisa juga pasang ketikkan kirim WA. Ku kirim WA gitu, baru langsung mikir copy masuk kalimatnya. Cocok nih, bisa juga. Iya. Jadi menyebutkan satu modal manusia, ada situ kepala sekolah, kemudian guru, kemudian tenaga kependidikan, ada pengawas, ada wali murid, ada murid, komite dan masyarakat. Kemudian di situ dijelaskan Pak Santo manfaatnya. Jangan pakai ku ketikkan pakai, ku kirimkan ke lewat WA. Toh? Iya, dibacain saja. Supaya langsung mami di copy pasam. Oke. Silahkan. Iya.
Jadi di sini kepala sekolah itu manfaat kepala sekolah adalah berperan aktif dalam memimpin pengajaran, mengolah sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang positif serta membuat kebijakan penting. Mereka juga mendukung pengembangan profesional guru, mendorong inovasi dan menjalin kemitraan dengan komunitas, memastikan kualitas dan kemajuan sekolah secara keseluruhan. Kemudian guru di sini manfaatnya berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing perkembangan sosial dan emosional murid, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Mereka juga menilai kemajuan murid, memberikan umpan balik, menginspirasi minat dan motivasi belajar, serta menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan murid. Kemudian untuk tenaga kependidikan di sini Pasam manfaatnya adalah berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan dengan mengelola administrasi, kemudian menyediakan dukungan teknis dan memastikan kelancaran operasional sekolah serta membantu implementasi kurikulum dan kebijakan. Kemudian pengawas. Di sini manfaatnya pengawas, dia itu berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kualitas pengajaran, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar pendidikan, serta memberikan bimbingan, dukungan kepada guru. Mereka juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, mendorong praktik terbaik dan meningkatkan efektivitas pendidikan di sekolah, serta memberikan pelayanan berupa coaching supervisi akademik. Kemudian untuk wali murid, pasangan atau wali kelas, manfaatnya di sini berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak dengan terlibat aktif, berkomunikasi dengan guru, memberikan dukungan emosional, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Kemudian murid di sini Pasam manfaatnya yaitu berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran untuk memperoleh ilmu dan keterampilan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, memberikan umpan balik kepada guru dan sekolah, serta berkontribusi pada komunitas melalui kolaborasi dan interaksi sosial. Mereka berperan penting dalam pengembangan dan peningkatan prestasi untuk dinamika lingkungan belajar yang optimal. Kemudian komite Pastam di sini manfaatnya dia tuh berperan aktif dalam mendukung pengembangan sumber daya sekolah dengan meningkatkan dana, membangun kemitraan, dan memperluas keterlibatan orang tua serta komunitas yang membantu memastikan penggunaan sumber daya yang efektif untuk kegiatan dan program sekolah. Kemudian yang terakhir masyarakat. Di sini manfaatnya itu berperan aktif dalam mendukung sekolah dengan keterlibatan dalam kegiatan penyediaan informasi dan pengalaman praktis, kolaborasi dalam program pendidikan, serta advokasi kebijakan, partisipasi mereka, memperkaya pembelajaran, mendukung pengembangan murid, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi itu untuk modal manusia Pasam. Yes, siap. Bisa kapan ditambah di modal manusianya? Terima kasih Bu Fitri. Jadi yang polisi itu jadi, kan terima kasih, polisi kan ada dekat sekolah Pak. Itu polsek. Iya, bisa. Puskesmas jadi, apa? Masuk. Iya, tunggu dulu Bu. Tadi apa yang dibacakan Bu Fitri, alhamdulillah itu sudah cukup banyak ya. Dan, kalau keamanan dia. Iya. Masuk keamanan nih. Ya, siap. Tapi sama Ji modal manusia juga itu.
Iya. Masuk di anu di Belinda, sinergi polsek. Iya cocok Mia. Sinergi polsek itu masuk di anu untuk keamanan sekolah, masuk di modal politik. Kalau Tidak, kepolisian, Kalau modal sedikit Bu, manusia itu. kalau modal manusia di sini yang pertama tadi kan yang masuk kepala sekolah, Iya, yang guru, kedua siswa, guru, terus Iya. tenaga masyarakat. kependidikan, guru, tenaga ada murid, kependidikan, ada wali murid atau wali kelas. komite, tenaga Hmm. kesehatan, Iya, ada juga masuk masyarakat. juga polisi atau Iya, karena manusia iya, di masuk. situ modal manusia. Iya, terus juga pemuka agama juga masuk. Nah, itu diantaranya Iya, juga. karena Pemuka kita agama. kan berada di kalau polsek UNR. Modal manusia itu cocok Mi polisi, Belinda, tapi Kak. masuk di anu, cocok Mi, masuk di Tidak, modal politik juga tidak. itu. Anu Tidak, keamanan Dende, nggak masuk ke- meningkatkan keamanan Tidak, sekolah. Anu masuk polsek, dia di polisi. manusianya, Bu. Masuk masuk di di manusianya manusianya. dulu, Dende. Masuk di Ya, manusia. modal manusia dulu ini. Karek manusia Oh, juga iya, polisi, iya. kira kita gitu robot. Cocok, cocok. Iya, kira di situ jelas-jelas Cocok, modal cocok, manusia. Polisi manusia todo. Juga perawat kapanya dokter apa gitu Iya, ya. kesehatan, Jadi ya, modal Bu, Guru di kesehatan. manusia. Ya, jadi di minyak modal kita. manusia ini Iya, ada modal 8 di manusia. yang kita masukkan ada 8. Polisi toh itu Mi dengan itu tenaga kesehatan dokter perawat apakah ke manusia juga dia. Ya, pemuka agama juga masuk karena di sekitar sekolah ada pemuka-pemuka agama masuk juga. Oh itu Adik apa itu yang selalu datang apa itu yang Bukan Ji, maksudnya pemuka agama itu tokoh-tokoh agama. iya itu yang contohnya Jo seperti gitu yang apa itu yang Siapa pakai saja? jubah pemuka agama Minjo. Cik Mia, tokoh-tokoh agama maksudnya yang orang-orang tua yang sudah tokoh-tokoh agama. Nah, itu kan sangat mendukung juga tentunya program-program yang sejalan di sekolah masuk di dalamnya itu. Ya. Masuk Sudah. semua Mi Jadi, Pak. Tapi luar iya, masuk biasa semua kalau nih. mau dijelaskan semua, Pak. Oke. Sudah penjelasannya sudah cukup banyak tadi, Bu. Justru saya mau menjelaskan, kita sudah jelaskan semua karena masuk di dalamnya kepala sekolah, guru. Sudah, jadi ada 8 poin. Polisi itu tuh bisa datang ke sekolah itu bersosialisasi tentang itu banyak dia itu dan tentang itu Mi yang kayak narkoba, bahaya narkoba, bahaya nggak pakai helm. Habis Belinda kalau di sekolah kita itu apa namanya itu yang selain polisi yang tentara itu Babim apa bukan kita? Babinsa. Babinsa. Hah? Babinsa. Oh, Babinsa juga masuk di. Iya, tentara Minjo. Iya, berarti Babinsa dan polisi di. Iya. Babinsa, polisi dan dokter. Ya karena memang juga biasa tuh Babinsa seringnya apalagi di sekolah. Apalagi yang pekan imunisasi kan melibatkan ke orang puskesmas. Nah, kesehatan modal kesehatan. Manusia itu. Manusia ya, oke. Jadi saya kira modal manusia sudah cukup di 8 di kita masukkan. Iya. Oke. Kita lanjut ke 1, 2, 3, modal 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 9, 10, 11 ke semua Pasam. Apa lagi 11? Apa 11? 1 toh kepala sekolah, 2 guru, 3 tenaga kependidikan, 4 pengawas, 5 wali murid, 6 murid, 7 komite, 8 masyarakat, 9 polisi, 10 Babinsa, 11 dokter. Komite itu maksudnya di wali murid Dende. Ya gabung itu Bu. Gabung Mijoka. Komite wali murid gabung. Iya. Wali murid Mijoka. Iya. Oke. Kita lanjut ke modal sosial. Modal sosial. Ya, sekarang modal sosial. Kalau model gotong royong. Model sosial. Saling membantu toh? Ya. Modal sosial, kepanitiaan sekolah. Kepanitiaan sekolah. Ya, KKG masuk. Iya, masuk juga KKG. Ibu Linda masuk. Komunikasi PGRI masuk. PGRI. Dinas. PGRI. Pemerintah desa. Rapat juga rapat. Di? Masuk parenting. Jangan dikasih masuk parenting karena kita di desa tidak ada parenting. Padahal parenting karena tidak ada parenting kita di sekolah. Kegiatan kombel dia ada Bu Linda. Kegiatan kombel. Kegiatan kombel ya. Oh, iya. Kelompok belajar. Boleh kombel, ada kombel. Iya. Kemudian kegiatan PGRI ada juga. Iya, betul.
Ya, Yang ada bisa ya juga. mo. Iya, itu juga bisa. Kegiatan KKG. Ya, puskesmas juga mendukung, masuk juga bisa. Kepanitiaan sekolah. Ya, kelompok tani juga bisa. Anu juga kearifan lokal budaya Tabe. Iya, betul. Sosial itu Iya, kasih masuk nih semua. Oke. Gen numang ngambaca imuko. Ipasalam baca buku. Oh ya, jadi Senin. besok biar saya yang membaca, enggak apa-apa. Ibu Linda sebagai anunya, moderatornya, Ibu Fitri sebagai penangkis di Iya, diatur nih bagaimana baiknya. karena 3 jadi Erik itu ya. Tidak ada yang lain. Kayak kita bertiga jadi. Iya. Jadi aneh khawatir kan nanti kalau Bu Fitri bermasalah jaringan tak setengah mati melengke gini tak kalau diputar ki anu Iya, seleta. Iya. Ya, jadi enggak apa-apa Ji. Mudah-mudahan enggak ada baik jaringan. Enggak apa-apa saya baca. Semoga lancar Ji besok, Pak. Iya, insyaallah. Nah, jadi itu diberi modal sosialnya sudah. Kita lanjut ke kegiatannya ya, Kak. Kegiatan yang akan direncanakan di kalau modal kepanitiaan sosial. sekolah di situ memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, meningkatkan efisiensi pengorganisasian acara dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas sekolah. Kemudian kalau kegiatan KKG di situ menyediakan wadah untuk advokasi dan dukungan bagi guru, memperkuat solidaritas profesi serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru yang berdampak pada pengelolaan sumber daya pendidikan. Kemudian di kegiatan PGRI, di sini dia menyediakan wadah untuk advokasi dan dukungan bagi guru, memperkuat solidaritas profesi, serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru yang berdampak pada pengelolaan sumber daya pendidikan. Kemudian kegiatan Kombel atau kelompok belajar. Di sini mendorong berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di antara guru, mata pelajaran untuk memperkuat jejaring profesional, kemudian serta meningkatkan kualitas pengajaran melalui kolaborasi dan dukungan kolektif. Mungkin itu Pak Sam. Iya. Saya kira cukup jelas. Kalau mau juga Pak Sam, kasih masuk ke rapat dinas. Maki. Jangan Maki. Karena looking modal politik modal politik cocok mi Bulinda toh kan kasih masuk begitu usulan mari kalau disetujui kan namanya kelompok jadi kalau duduk Ika juga saja modal manusia itu cukup itu modal politik jangan kita sekali kasih masuk modal manusia atau pesan kalau nanti Ibu Fitri kalau nanti mau dinas nanti dimasukkan dia di modal politik nanti rapat dinas. Iya, maksudnya untuk dinas terkait masuknya toh, itu bisa masuk di modal politik. Poin-poinnya itu masuk di sana dia. Jadi 3 modal fisik lagi. Ya, cocok tadi ini sudah modal sosial. Sekarang kita masuk di modal politik. Modal fisik atau politik? Politik. Modal politik dulu. Itu tadi yang bilang apa Aji yang pengadaan fasilitas sekolah seperti kita kan dapat yang pagar kemarin itu afirmasi itu bisa itu karena melalui anggota dewan ada mi pagarta alhamdulillah dapat di pagarta apa sih namanya itu pas pengadaan mendapatkan dukungan untuk proyek-proyek lokal, akses ke bantuan, advokasi dan fasilitas kolaborasi dalam program-program yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan murid. Bukan itu yang untuk itu yang pagar pengadaan fasilitas sekolah karena fasilitas itu pagar kemarin dan sumbangsi anggota legislatif DPRD Kabupaten Bantaeng di situ karena memang afirmasi itu hari yang pagar. Iya, cocok. Sama barangkali yang yang apa namanya? Yang lab yang kita dapat sekarang itu lab komputer itu. Dak itu. Masuki.
Enggak, Ya. masuk maksudnya politik itu. Oh, iya, iya. Di modal politik Masuk kayak sejenis dukung bantuan. iya maksudnya tapi dia masuk di sini bisa masuk di modal politik. Artinya karena tapi dia pemerannya kepala Karena sekolah, apa? bagaimana lebihnya kepala sekolah kepada pihak dinas sehingga bisa mendapatkan Iya. bantuan lab. Mungkin begitu masuk di aset politik, modal politik. Itu juga Kak, layanan kesehatan. Wewenang pimpinan. Wewenang pimpinan juga. Kayak Cocok di kepala wewenang. sekolah toh. Itu tadi wewenang kepala sekolah. Cocok wewenang kepala sekolah. Di sini dia tuh mengatur dan memimpin pengelolaan sekolah, membuat kebijakan internal serta mengalokasikan sumber daya dengan efektif sesuai kebutuhan sekolah. Ya, betul. Kemudian kalau dari Polsek toh sinergi Polsek di sini meningkatkan keamanan sekolah, mendapatkan dukungan dan penanganan masalah keamanan serta memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui program edukasi. Politik ini modal politik ini. Modal politik itu. Jangan Miki kapan kasih masuk polisi kalau modal politik. Tidak bisa. Sinergi Polsek, sinergi Polsek. Tapi jangan dikasih jadi di modal politik karena masuk di modal manusia tadi. Kayaknya ndak cocok kalau polisi masuk kalau saya deh di modal politik yang bisa itu layanan kesehatan. Gak bisa jika dua-duanya kalau bisa Ya, gak bisa tonji di politik juga itu Belinda. Iya, ndak masuk bisa. Layanan kesehatan, toh? Ya. Layanan kesehatan pun juga ada sinergi puskesmas. Di sini mendapatkan dukungan. Mendapatkan dukungan untuk program kesehatan murid, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan komunitas sekolah. Kalau sinergi puskesmas. Iya, siap. Lengkap ini. Berarti kita pindah ke selanjutnya, yaitu modal politik ya. Selanjutnya. Iya. Politik tadi. Modal politik. Tadi. Iya. Iya, sudah. Modal fisik belum, modal alam belum. Tunggu dulu. Kita berurut dulu, Bu. Sudah modal politik ke modal agama barangkali, Budi? Agama dan budaya. Iya, modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya. Jadi di modal agama dan budaya bisa diantaranya kegiatan keagamaan di sekolah, seperti kayak pesantren. Iya, kegiatan Jumat bersih mungkin juga masuk, kerja bakti, budaya. Iya. Iya, sholat juga apa lingkungan namanya? Berbudaya namanya itu pesan. Lingkungan berbudaya kalau kerja bakti membersihkan toh lingkungan berbudaya namanya. Iya, budaya itu masih punya modal budaya itu. Oke, apa namanya? Sholat duha setiap hari Jumat. Nah, itu masuk. Juga itu pesantren toh, dekat pesantren. Pengenalan dari daerah di lingkungan murid. Nah, bisa. Seandainya ada panggung, seandainya seperti di juga Loka, guru praktisi seni. Ekspresinya. Ada itu di guru Loka praktisi seni. Yang itu, yang panggung ekspresi. Kan ini modal agama dan budaya. Seandainya ada tadi panggung ekspresi untuk pementasan tari-tari tradisional atau apakah yang biasa dipentaskan di situ, tapi masuk jika kapan ke daerah Loka aja, tapi bukan sekolah tak. Masuk gugusta, satu gugus ki. Iya, secara umum. Kalau menari gugus di Kalau menari siswata ya Belinda di situ jadi Loka diseleksi. Iya, ada tahu di situ panggung ekspresinya Kak. Dia punya panggung ekspresi. Ada tahu. Kalau ini bisa masuk pengenalan adat budaya daerah sekitar, adakah sekitar begitu-begitu? Masuk itu pasal. Masuk ini? Modal agama. Modal agama di pengenalan adat budaya di. Tentang program pendidikan agama yang sampaikan di sekolah. Iya, Mbak. Itu pesantren juga. Nggak ada tempat kunjungan
di atas seperti itu Masjid Tompong kan termasuk itu dia modal agama dan budaya maksudku yang di Ulu Ere yang ada kalau di luar enggak ada. Tidak ada kalau di luar tidak ada. Bisa aja ada, tapi maksudnya kan di luar. Kayak kita sekolah mengunjungi Balak Lumpua di Bantaeng, begitu-begitu. Modal apa itu kalau Ania mini sofar? Mana juga masuk. Masuk budaya. Masuk budaya. Modal budaya Bu Linda. Budaya. Ada aja Pinus Rombeng. Iya, budaya setempat. Kampung kentang, yang kampung viral kah toh? Rumah. Iya, budaya setempat Rumah itu. kentang. Rumah kentang. Masuk budaya setempat itu. Budaya setempat itu ya di luar itu. Iya, Pinus kan Sopar, Pinus Rombeng, tempat pariwisata. Itu kan baru-baru semua tuh, baru-baru dibentuk begitu ya. Kalau yang lama-lama itu kan seperti Balak Lumpua atau tapi kan bukan di daerah sekitar Tajokan. Masuk kapan itu Pasam lingkungan berbudaya di situ. Modal budaya toh. Jadi di situ anunya menciptakan atmosfer yang mendukung pembelajaran tentang nilai-nilai tradisi dan kebiasaan budaya serta memperkaya pengalaman pendidikan dengan pengenalan terhadap berbagai aspek budaya yang memperluas wawasan dan toleransi murid. Iya. Cocok, Bu. Masuk semua itu yang tadi tempat-tempat wisata ya itu masuk di situ. Iya, masuk itu berbudaya. Pengenalan adat budaya di daerah sekitar. Nah, begitu. Iya. Ya, jadi mengenalkan tradisi dan kebiasaan budaya toh? Iya, atau tradisi adat masyarakat sekitar. Ya. Saya kira itu diantaranya, Budi. Sudah. Iya. Jadi modal agama pesantren toh, pesantren. Kegiatan pesantren di sekolah. Toh? Iya, kegiatan keagamaan. Iya, itu kan itu memfasilitasi program pendidikan agama yang lebih mendalam, memberikan akses ke sumber daya pendidikan agama serta memungkinkan kolaborasi dalam kegiatan keagamaan dan pembinaan karakter murid. Begitu mungkin anunya kalau kegiatan pesantren. Siap, Bu. Jadi modal agama sudah keempat kelima. Ini kelima, kelima? Kalau kelima yaitu modal fisik. Bangunan. Iya, modal fisik. Ya, diantaranya adalah bangunan sekolah. Fasilitas pendidikan. Ya, misalnya kalau bangunan ada namanya bangunan internal, bangunan ke dalam. Termasuk bangunan kelas, ruang guru. Ada infrastruktur sekolah. Masuk itu kalau bangunan Linda, infrastruktur sekolah. Kalau bangunan. Tidak. Kalau seumpama bangunan dibagi lagi, Kak. Bangunan apa? Kan banyak bangunan. Ada ruang kelas, ada lab. Berarti begini Bu Linda, fasilitas pendidikan di situ ada ruang kelas toh, ada laboratorium. Bangunan itu. Tidak masuk di fasilitas masuk juga jadian. Itu cocok Mia masuk bangunan memangnya Linda, tapi masuk juga di fasilitas tapi pendidikan. Terbagi. Karena beda sarana dan prasarana, Kak. Sandena kita satukan tidak sama karena bangunan itu terbagi-bagi. Ada WC, ada bangunan ruang kelas, ruang guru. Perpustakaan, ruang kepala sekolah. Modal fisik toh, fasilitas pendidikan. Kukira kalau di ruang kelas mengajar di situ, kasih ilmu orang. Di laboratorium juga praktek proyek di situ. Kemudian perpustakaan anak akan membaca. Garis besar nih, jangan makianu menimbulkan lagi pertanyaan itu. Kalau sumpama ditulis di sini bangunan, jelas tapi kalau mau kasih begitu, sebentar timbul lagi pertanyaan. Tapi kalau ini bangunan, nah cerna itu temannya bangunan dibagi itu bangunan sebentar kalau mau rincikan begitu muncul lagi pertanyaan bantai kelompok lain kalau begitu carata tapi kalau langsung garis besarnya bangunan kelas jangan mikir rincikan yang Ibu Linda yang pokoknya situ modal fisik bangunan saja kasih masuk umum di situ jawaban. Tapi sebentar. Sebentar itu minta bangunan. Sebentar menimbulkan lagi bangunan seperti apa itu yang ada di sekolah tak pasti akan meminta lagi tapi kalau sudah terperinci ndak ada minta kunci mau bertanya apa
bangunan apa saja kan tidak ada tahu kita di sekolah tak bangunan apa saja sempat ada Ini, bangunan lain. begini dulu Mbak Tabi. Ada Ya, sudah. olahraga mari, lapangan Oke, olahraga. siap. Tapi saya dulu menjelaskan juga. Jadi di sini kan kita di modal fisik, Budi. Jadi di modal fisik ini kalau saya, yaitu saya bagi antara internal dan eksternal. Jadi bangunan internal ini berarti di sekolah, termasuk diantaranya gedung sekolah, perpustakaan, sarana-prasarana sekolah, halaman atau lapangan, lab komputer. Kalau ini yang di sekolah, Budi, termasuk WC, termasuk WC. Nah, terus masuk eksternal, ada taman bunga. Eksternal itu di luar sekolah. Taman bunga dan masjid yang ada di depan sekolah itu. Nah, itu masuk juga karena dekat dengan sekolah. Tapi dia eksternal pendukungnya ceritanya atau modal fisik. Iya. Karena masjid juga masih dipakai di dekat sekolah itu. Anak-anak untuk sholat, nah itu masuk eksternal. Masuk kita pesam karena di masjid dekat sekolah di depan sekolah ada masjid, gunakan sholat anak-anak. Iya, jadi kesimpulannya kita sebutkan saja modal fisik ini secara umum, begitu di sekolah, perpustakaan, halaman, lapangan, lab komputer dan yang lain WC juga masuk di barangkali di. Iya, masuk di situ. Itu. Jadi kita sebutkan seperti itu saya. Jadi tidak jelas juga anunya. Fisiknya jelas nih, supaya tidak menimbulkan lagi pertanyaan baru. Bu Putri, kalau di lainnya selain apa yang tidak ada di Bangkeng Bonto? Ya, yang tidak ada di Bangkeng Bonto. Yang tidak ada di Bangkeng Bonto. Ada semua aja di situ, Belinda. Mesti juga depan sekolah aku juga biasa anak-anak itu berjamaah. Tapi siapa tahu ada yang lebih lagi, maksudnya di sekolah ada penunjangnya selain karena kita kan ini baru lab komputer, jadi dituangkan ke dalam kan ada jelas baru-baru bersamaan aja semua kita juga baru dibangun lab komputer. Saya juga bersamaan ini, Bung. Selesai lagi kita, saya sebentar di kerja. Oke. Berarti aman di. Iya, aman. Lapangan juga ada di lapangan tato. Oke, aman. Berarti kita pindah ke selanjutnya, modal irwamane. Karena 7 Ji. Modal lingkungan dan alam. Ya. Ada lagi yang bisa satu-satu dulu. Ibu Linda? Alam, modal alam. Komen. Ya, modal lingkungan dan alam. Modal alam itu nih kan karena kalau di kota kan permandian RME rasa di kita itu Pinus Rombeng, Taman Mini Sopar, yang hutan yang biasa dilewati, hutan apa Joka? Sari Bontoan, hutan Pinus Rombeng, hutan Pinus di jalur Talakaya tadi bilang Iya. Joka tuh biring Bonto nggak tahu apa. Karena bisa saja orang di sini Linda tidak tahu apa namanya di situ jalur ke Talakaya jadi bilang Talakaya Bangkeng Bonto. Mana kasam itu hari bilang itu anak-anak kalau angin kencang jangan mikir lewat itu saring itu apa Sari Bontoa. Ya itu saring Bontoa. Yang mana itu? Iya, jalur Talakaya ke Bangkeng Bonto. Itu Dek. Yang ada di situ. Ada di situ. Pasam ada di situ tawanunya tempat wisatanya di situ di dalam. Gitu. Apa namanya? Ruang bernapas. Iya. Ruang bernapas tahu ada tahu di situ namanya Linda. Ruang bernapas. Saring itu. Makanya saya selalu bernapas kalau lewat di situ. Jadi kalau lewat di situ tinggal dulu sebentar bernapas kencang airnya. Berarti di situ modal alamnya taman dan area hijau. Iya, betul. Menyediakan kegiatan luar ruangan, belajar di alam, serta aktivitas lainnya yang dapat meningkatkan keterlibatan murid dan mendukung pembelajaran tentang lingkungan dan ekosistem. Di Pasam? Itu bangun. Ada sekira ada itu dekat Nalanying itu air terjun Kak. Apa itu? Ada terjun. Ada itu yang di sananya Lanying. Dia di Paring-Paring. Ada terjun di Paring-Paring di kana itu rumah kentang. Siapa tahu air melompat. Tidak betul ada terjun mentok Pasam. Betul air melompat di gunung. Air melompat Ji.
Iya. Air terjun nah. Terjun kan? Takut tak saya. Ada di situ, Pak. Dilewati Nggak itu pernah sekolahnya, ke sana, kelas cuma jauhnya ada lagi. fotonya jorang. Oh, berarti anu di tenana ji na viral dia di. Iya, Banyak masuk sebenarnya itu kita lingkungan tempat alam nah. wisata di sini di Uluere. Banyak sekali tempat wisatanya. Kalau modal Iya, alam. termasuk Wekasam, termasuk juga kebun sekolah. Kira ada kebun Iya, sekolah, betul. tapi nilalalala gara-gara ini anu ada kayak. Iya, masuk ini kebun. Iya, Bisa kebun juga ada sekolah. kebunku. Ada Biasa aku kebun tanami sekolah, kol. kelas Kan Bombe. masuk. Iya, masuk juga kebun ya di sekitar lingkungan. Perkebunan di situ. Iya. Di situ menawarkan Perkebunan. kesempatan untuk mempelajari praktik pertanian, Ya, betul. produksi pangan dan teknologi pertanian serta memberikan pengalaman langsung dalam pengolahan sumber daya alam dan ekonomi berbasis pertanian kepada anak-anak toh penanian kebun ta nejari batena lamu-lamu. Dek, nak ke anu nesem mau di depan di sekolahku lahan kecil ji. Jadi ku kasih jadi tuh lahan nggak menjadi lahan produktif. Kusur mi bawa anu bibit anak-anak. Jadi mi lahan produktif saya depan kelasku. Bisa mapanen. Berbuah nih memang berbuah. Saya belinda potku tempati menanam bampre. Anu saya apa namanya itu yang hitam Kak kayak plastik apa itu? Itu. Oh, apa itu namanya? Kolbe. Hah? Polybag? Iya, itu kupakai kan yang anak bawa bibit. Iya. Jadi lahan depan kelasku itu jadi lahan produktif. Jadi apa di situ nih Pasam untuk modal alam? Kebun sekolah. Iya. Kebun sekolah, pinus itu, apa tempat wisata mau di kapan, Dek? Tempat wisata dan area hijau istilahnya. Iya. Karena banyak pohon. Lingkungan hijau yang terbuka begitu ya. Kebun. Iya. Kebun sekolah. Baru di situ Belinda dikata-katain di situ menyediakan kegiatan luar ruangan. Kalau pasar masuk juga ya, kalau pasar. Pasar masuk juga kegiatan pembelajaran anak-anak kah? Iya, karena di loka itu bahasa anak-anak terjadi Pasam. Jual beli. Iya. Profesi. Iya, di bahasanya balu-balu anak-anak tadi. Iya, profesi juga di situ. Iya, masuk ke modal lingkungan dan alam. Iya, di kaki paling di kaki masukin. Masuk kita di pasar loka. Kalau lapangannya masuk juga ya? Masuk juga lapangan. Lapangan dapat desa di? Lapangan kantor desa ya. Lapangan luas tanah lingkungan ini. Oh, itu di atas kah? Di situ di sebelum Nalanying, Dek. Sebelumnya kantor desa. Kantor desa ya. Oh iya. Pas pindah kantor desa ya. Biasa anak kalau lomba di situ. Lomba anak-anak kemudian biasa juga ada ke situ bangun tenda kalau malam minggu. Iya betul iya. Iya. Ada kah? Biasa ada ke situ. Iya, mana banyak sebenarnya kita Linda tempat wisata di juga Rumah Kuning. Rumah Kuning itu di Bintea. Biasa orang juga pergi kemah. Yang mana dibilang Rumah Kuning? Yang sebelum Taman Stroberi. Oh, Muntea Highland. Iya. Dek. Iya. Negeri di atas awan. Iya, betul Ki Linda. Oh. Iya, itu banyak di. Hah? Yang mana ya, Pasam. Iya, dan Muntea itu yang kebun stroberi. Ibu Linda, pesan tu raya mah tetangga sekolah na jida teneseng. Balik bagaimana kapan kau dong? Tidak pernah ke situ bagaimana caranya? Mungkin dilewati tapi tidak pernah mengarah ke situ. Iya. Apalagi Pasam? Saya kira itu Ibu Di. Jadi selanjutnya itu mungkin modal finansial. Modal lingkungan terakhir modal finansial berbicara dana bos. Dana operasional atau dana bos. Ini masalah duit sekolah. Tadi. Koperasi sekolah. Ada saya koperasi sekolah. Ada sekolahku ada. Nggak ada tahu Kasam. Ada bejak kantin kita tidak ada. Ada kantin sekolahku ada koperasi sekolahku. Ada. Tapi kantin apa? Kantin kejujuran Ji. Kantin kejujuran lah Linda. Oh, ada tahu Kasam kita enggak ada. Yang kelola siapa Bu? Sekolah atau wali?
Apa namanya, yang bagian petugas kebersihan dipercayakan sama kepala sekolah. Oh, berarti Jaga. masuk. Cocok itu kantin sekolah itu. Iya. Berarti ada. Berarti kita masukkan. Iya. Koperasi Ada sekolah juga. ada koperasi, Kalau Kak. koperasi sekolah, saya bendaharana, Linda. Oh, ada tawa Kasam. Ada Oh, koperasi masukannya tawa. Saya cocok itu. bendaharana kalau koperasi sekolahku. Wih, bagus itu. Iya tawa. Jadi bisa pinjam uang itu, Dek. Bisa Iya. pinjam Pinjam uang, 100 bisa dulu. ambil barang. Kalau Kasih balik dulu 100 mau. bisa dibagi-bagi. Jadi dana bos, kantin. Kantin sekolah, koperasi Dana- sekolah. Iya, karena itu tahu dana kantinnya tahu ada keuntungan dari situ bisa lagi nak kelola. Iya, betul, Bu. Iya, modal finansial. Ya. Jadi di sini saya sebutkan tadi yang sudah disebut di aset apa namanya modal finansial ini ada aset dana bos jadi pemanfaatannya kegiatan operasional sekolah yang sesuai dengan sekarang apa namanya Membiayai kegiatan sehari-hari seperti gaji staf, perawatan fasilitas, dan pembelian materi ajar, memastikan kelancaran operasional dan berkelanjutan proses pendidikan. Punah dana bos. Iya, terus ada lagi kalau kantin sekolah menyediakan makanan dan sekolah. minuman. Kantin sekolah itu menyediakan makanan dan minuman serta menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah dan meningkatkan fasilitas. Iya, Bu. Makanan minuman sehat gitu untuk anak. Iya pasti Mia dan Delinda masa Mia juga makanan minuman sehat kah? Nah, Agang. Koperasi sekolah. Banyak mana mamon jo, oh Linda mana mamon jo beru-beru siswa aku meninggal gara-gara minuman. Iya. Tapi itu pasam bukan di lingkungan sekolah aku belanja karena aku kira sekolah aku di rehab dikerjai. Tapi juga itu sebenarnya dengan adanya masalah begitu artinya biarpun di mana terjadi memang menjadi juga pembelajaran bagi kita untuk bagaimana kita sebagai guru di sekolah itu betul-betul selalu menasihati anak-anak untuk terutama berhati-hati untuk belanja. Iya, begitu. Menyiapkan makanan sehat dan minuman Tapi ceritanya waktu diperiksa dokter bahwasanya itu anak siswaku yang meninggal dari kecil memang dia tuh kadar gula darah kadar gula darahnya dari kecil memang beda tinggi. Jadi pantangan itu kalau dia minum minuman yang manis-manis langsung meloncat. Cocok harusnya itu kan ada maksudnya selain orang tuanya ada pihak-pihak yang memang dampingin anak-anak karena memang kan riwayatnya ini anak-anak gula tinggi Jadi sama halnya di sekolahnya anakku itu Kafit dilarang itu dia belanja jajan sembarang karena di sana itu dia itu bukan pakai uang belanjanya dia pakai apa itu Kasam kartu voucher. Oh, bagus kalau begitu Belinda. Bagus nih. Anak-anak tidak berani jajan di luar. Jadi kesehatan itu anak-anak enggak sih dijamin 100% bilang sehat semua yang namakan tapi setidaknya mengurangi resiko untuk anak-anak beli jajan sembarang begitu Iya, betul Bu. Iya. Kalau saya pengalamanku Bu Fitri kalau saya anak saya sendiri yang sama jadi dengan Belinda di samping menggunakan voucher kalau saya kebiasaannya anakku saya memang dibelikan oleh ibunya sendiri di rumah jadi memang sudah dibelikan itu untuk jajan sekolahnya yang dia mau bawa itu karena dibelikan langsung 1 pekan 1 minggu begitu jadi sudah dipisah sudah dipisah-pisah memang Bu bilang dia sendiri maksudnya ini untuk hari Senin misalnya Selasa Rabu jadi setiap malamnya itu tinggal ngasih masuk itu makanannya untuk besoknya untuk bawa sekolah jadi tidak bawa uang.
Oh, kalau saya punya anak iya pas sama luar biasa. Kayak biasa iku siapkan makanan tuh tidak mau na bawa. Dia selalu tuh bawa uang jajan Pak, tapi air minumnya selalu ku bekali dengan air minum, ku Iya, isikan gitu itu Pak jadi. minum aku kasih masuk di tasnya. Harus begitu memang kalau kita sebagai apa namanya orang tua sendiri harus memang lihat karena kalau saya anakku sendiri itu tidak bisa memang kayak sembarang juga beli karena agak berat. Pernah dulu memang juga sakit waktu kecil, trauma begitu Bu. Jadi berkaitan dengan makanannya itu biasanya kalau kebetulan kita makan makanan teman biasanya kalau pulang ini di rumah kayak ada bengkak-bengkak begitu Oh kayak iya, kayak tidak cocok itu makanan. Makanya itu tidak nih dari cocok situ sama itu biasa. makanannya iya. Iya, makanya dari situ biasanya kita belikan nih supaya lebih steril lebih bisa Jadi dijaga makanannya. jadi itu kata sempat timbul pertanyaan besok sama teman, koperasi seperti apa yang ibu kelola di sekolah tak? Jadi bisa juga kapan jelaskan gitu? Koperasi yang ada juga menerapkan apa Berbadan simpan hukum pinjam, deh, itu berbadan simpan hukum. pinjam iya simpan pinjam juga. Itu Mie maksudku kan pasti kalau sumpama tuh kan di sini modal finansial sebentar sempat teman ada yang menanggapi toh nah bilang Iya. bagaimana Ibu tentang koperasi mungkin bisa sedikit jelaskan gitu sempat banyak mungkin teman tak yang belum ada koperasi nah jadi mungkin jadi ini pertanyaan yang menarik buat teman tak jadi kalau tanya ke teman besok hari Senin yang seperti apa Hari Senin atau besok? Senin di Kasam Senin Nah, rukun selanjutnya iya, Senin. Tapi lomba itu anak-anak ke pesan. Lomba Tete apa? sikura dan deka bari bahasa aja. Masa ibu? Ya kan kita nanti jam mana Bu selesai nih barangkali. Iya dende bari bahasa joka. Iya deh Linda kalau di sekolah aku saya kalau lomba Linda ke saya selalu natunjuk ke pas sekolah aku nih dong. Bawa mi laptop. Kiba mi laptop tak ke kota. Di mana kah? SD Palawen Linda baru SD Palawen tidak pernah ku datangi si anak. Oh. Kalau memang kebetulan lomba Bu, berarti kita harus kasih inisiatif dulu untuk teman yang lainnya. Karena kalau kita rukol hari Senin kan tidak mungkin kita yang harus maksudnya sekali-sekali lah. Berdua ki datang sama teman tak di Pulau Wengka dan ketika sumpama belum tampil anak-anak tak narukol masuk maki dulu. Sudah pakai tampil kita di kelompok kedua baru pikir lari Kak. Selalu begitu Linda toh setiap ada lomba saya ke sekolahku yang dampingi ya. Tapi maksudku kan minta sama kepala sekolah tak minta satu teman Kak karena masalahnya masa mungkin tinggalkan gini rukol dan tidak mungkin juga tinggalkan siswa tak nanti di sana pas ke lomba Iya dende Linda. Cari tidak bisa mikuanu dende. Untuk sementara Bu untuk saat ini kalau memang rukol ke hari Senin berarti cari dulu pengganti tak dulu untuk sementara untuk khusus hari Senin. Jangan pengganti tetap ikut, tetap dia bersama pergi di Pulau Weng. Jadi kalau sumpama di pas ki jam rukol, suruh dulu itu temannya yang lihat ki dulu ini anak-anak yang tampil. Nanti selesai teman kelompok tak minta izin dulu sebentar sekali bilang maksudnya keluar masuk di situ dulu sama kepala sekolahku ini. Tanya gitu. Konsultasi dulu sama kepala sekolah. Iya, aku tanya dulu bilang bagaimana ini Ibu Haji ada kegiatan CGP ku hari Senin yang kutakutkan masih di sana ki. Apa bilang KPP Kaska Kak Fitri ini sudah menjadi kewajiban tak. Jadi yang namanya kewajiban ya wajib. Iya, wajib ini nah. Wajib semua dua-dua tawa Linda menemani anak-anak lomba karena kita guru harus wajib. Cocok tapi ada yang lebih wajib. Sekira bilang begitu dulu itu hari waktu panggil Jupri ya. Ada yang lebih wajib sekarang untuk kita yang menjadi bagian dari guru penggerak. Sekarang itu kewajiban kita ini. Diutamakan kegiatan guru penggerak iya Linda toh. Diutamakan iya. Sekira ada di situ juga tanda tangani Kepsekta mengizinkan memberi izin kepada guru yang bersangkutan berarti ada tersirat. Ya. Banyak sekali kita pas Samdi kegiatan AMBK juga guru kita masih guruna.
Kalau MBK kayaknya bukan saya Senin depan kayaknya. Aku tahu saya kapan jadwal, kemudian tidak bertepatan jika kegiatan tadi saya Iya, yang Bu. kutakutan Tidak itu gitu. CGP ya. Yang penting ambil 2 teman ki, ndak ada masalah. Kalau seumpama berdua ki ke pulau yang jadi pas ki ini rukol, anu mi ambil alih mi kita, teman tak yang ambil alih itu kuota, tetap ki ke kota, tetap maki ikut, tetap maki bawa anak-anak tak. Iya, mudah-mudahan ya Linda di bisa jiku anu itu temanku Iya, minta maki ki di Ibu bawa Aji juga. ambil Iya, ada Ji mau satu. ikut. Ada itu teman tak yang laki-laki gemuk, yang gendut itu. Siapa Pak Suwardi, namanya? Iya, itu mau. anu na Ibu Aji tuh andalan na pun naman tang stem dari sekolah ya yang kelas kosong ah. Oh. Jo kata istri iya. Guru yang lain ini ku minta di Bu Aji mudahan na Ya itu anu juga Kak Anu, Kak Fit, itu kantin. Biasa menimbulkan lagi pertanyaan karena anda semua sekolah itu menerapkan kantin kejujuran. Seperti sekolahku kan tidak ada. Jadi sempat teman-teman tak juga yang lain kelompok lain ada yang tidak ada, nah bertanya itu yang dijual yang diperjualbelikan dalam kantin kejujuran seperti apa, karena pasti itu akan berfokus ke makanan sehat dengan minuman sehat. Jadi kita jelaskan juga di situ dengan bagaimana cara ambil keuntungan dari Anuta atau apa yang dimanfaatkan dari keuntungan koperasi sekolah Anuta apa kantin kejujuran tak. Tahu kan pasti ada untungnya Kak baluk-baluk ki. Itu banyak untungnya ya karena modal sendiri, kentang tanam sendiri na bikin keripik kentang nama jual di situ. Nah, jual kapan tas sampul sabu? Ada ya pokoknya lo mentok untung na pana gue jo kanuku Bu to. Fitri, Yes. jadi kalau saya bertanya, maksudnya jadi kalau kantin begitu, kantin sekolah begitu, terus kalau misalnya ada untungnya begitu, itu sebenarnya diperuntukkan kemana itu misalnya? Iya. Itu apa? Keuntungannya nah anu lagi nah kasih beli lagi kayak barang Kasih beli Mas. nah kasih beli lagi barang jualan Linda seperti buku pulpen begitu toh. Maksudku oh tidak nak kasih maksud kita sumpah ini kan Ki bilang banyak mito keuntungannya sempat diperuntukkan untuk guru. Ya karena lama mito. Iya. Kan perputaran tidak ada baru kan tindak pesan tidak lama baru satu hari tidak baru ini ya mau di rehagi anu ada kantin sekolah. Kira lama berjalan tidak kenapa Ki bilang banyak maksudnya banyak keuntungan nah berarti banyak keuntungannya ya Linda banyak sekali kalau masalah itu yang dibuat sendiri itu yang dijual kata makanan nah minuman kan dibeli tuh minumannya. Iya tapi kan makanan itu yang Ki buat toh dari minyak pilihan gitu. Minyak pilihan dipakai iya dipakai menggoreng. Iya tanamkan kejujuran Ibu Guru ya. Dua sifat itu beda yang harus ditanamkan, sifat jujur dan sifat malu. Jadi sudah lengkap nih ketujuh ini di modal manusia. Iya sampai modal finansial toh terakhir. Iya. Jadi sebentar juga Bu, mungkin kita bisa kalau refleksi kembali ya mungkin bisa gitu, maksudnya siap-siap di antara kita untuk refleksi. Kalau ketiga kembali ke apa namanya ke rukol, kembali ke laptop. Iya. Main room. Iya. Oke. Jadi saya kira jadi sebentar ini Ibu Fitri kalau apa namanya dikirimkan saya apa-apa yang tadi itu yang sudah Ibu sebutkan bisa dikirim lewat WA. Insya Allah nanti saya rekap, saya masukkan juga sesuai dengan saya juga punya, jadi tinggal disatukan yang mana. Kalau anu ya pas dana sosial. Kenapa yang? Masuk dana finansial juga toh? Iya. Pokoknya Bu, pokoknya yang berkaitan kan biasa gitu tiba-tiba kumpul ke uang guru-guru ada dikasih begini oleh murid yang tidak mampu misalnya dibantu. Ya betul Bu, itu masuk memang finansial juga, iya
berbicara kemudian berbicara juga masalah Pak Sam, mendukung Basnas. program beasiswa misalnya kalau pintar kita anak-anak dapat ranking, iya. bisa hari duit. Di Basnas Apa juga namanya? itu masuk biasa di Ulu Erek Masuk dana Kasam. sosial toh, Ulu dana Erek. sosial itu. Sosial. Iya, Basnas. Iya. Jadi Kianem ke situ Bu, sebentar bagaimana kita ditulis. Jadi kalau Anu kirim ke saya sebentar nanti saya insya Allah rekap Foto saya tak kerja kapit. Ki. Foto tak Iya. tahu apa foto. Foto na Ibu Fitri. Ya, kirim ke Ada beberapa foto. foto juga Budi yang sendiri yang paling cantik lah. Cantik dia tapi yang paling cantik. Mungkin Singkamnya artis gue deh. jangan tahu pakai baju Anda aku pesta. saya foto-foto nak Kelinda. Jangan tahu pakai baju pesta ya. Andre dan bukti fisik kalenta. Lo itu iya bukti fisik kun jemput siswa mai. Saya makin punya kanta maksud juga siswa ya. Baju sendiri-sendiri mau. Apa namanya? Foto sendiri-sendiri mau foto yang untuk Foto selfie ya. Ya. Jadi sebentar kirim juga Bu yang itu tadi yang sudah kita jelaskan dari modal manusianya, modal sosialnya, modal politiknya, kita pada nanti lagi pasam pila-pila itu. Iya, cocok nih. Saya pila-pila ini juga dengan masukannya Ibu Linda, Bu Fitri. Ibu Linda juga. Jadi pila yang mana mau kita masukkan di slide ta? Iya. Sanggena nales slide. Sanggena kosong juga slide. Komputer yang slide kosong Pila sampai habis. Disaring sampai nala busuk. Oke. Anda panggilan di. Sampai jam 4. Jam 4 baru napanggil ki Pak Haji. Alam pa magir pala sembayan deh. Ero ko sembayang. 90 menit Bu. Gantian kita apa Bu kalau mau sholat atau saya dulu? Iya, jam kosong ini. Siapa dulu? Saya dulu Pak Samdi, saya dulu sholat. Iya, cepat mama kipale nanti bermasalah jaringan ta. Iya, insya Allah tidak bermasalah itu Pak Sam. Karena bilang sama Pak Sam sama Ibu Linda. Iya. Silakan Bu. Tem kisah lo duduk dan de riwaseta. Kasih masih juga Bu Linda tujuannya tujuan Iya. Perencanaannya juga itu bagus sekali. Rencana yang akan dilakukan. Tujuan khusus toh? Iya. Kesimpulan juga kapan apa jadi terakhir kesimpulan. Iya, lampat terima kasih. Iya. Kasih masuk pantun terakhir Bu Linda. Apa? Pantun terakhir. Iya, jalan-jalan ke Ini pantun naik. Apa? Bulan Syawal, bulan saling memaafkan. Jangan lupa sedia uang THR untuk anak dan keponakan. CPG Angkatan 11 sudah di ujung perjalanan. Yuk jadi pemimpin pelajaran yang memerdekakan. Memang tahu Cocok di? Iya. Menjaga rukol 3 terakhir. Di ujung tanduk ya, di ujung nih. Di rukol terakhir mengandung bawang nih. Cocok. Kapan kitisu? Makanya dulu di awal-awal penuh dengan pantun, masa di akhir-akhir hilang pantunnya? Iya. Terakhir pantungan apa? Pantun nasihat.
Jadi enggak apa-apa begini tujuannya, Bu deh. Calon CGP atau calon guru penggerak, ini tujuan pembelajaran khususnya saya kasih masuk. Iya. Yaitu dapat mengidentifikasi, jadi calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Iya. Cocok betul tujuannya begitu. Iya. Di slide awal itu toh. Iya, sebelum masuk di modal-modalnya toh. Iya, betul. Baru kemudian itu sudah itu baru masuk macam-macam aset. Macam-macam asetnya dulu. Cuma pernah jadi itu sini pantama ke setengah masih itu kisempar gini nah. Tenan slide kan. Apa ya? Kalau banyak dulu deh. Mangang kepala. Iya, makanya disingkat-singkat nih. Iya, jangan kita yang menimbulkan banyak pertanyaan. Maksud kita seperti tadi, masa tidak jelaskan bangunan sampai menimbulkan pertanyaan bangunan apa? Iya, cocok minjo kasumpah dan aku bangunan apa? Bangunan gedung bertingkat pasti akan memunculkan sebuah pertanyaan. Jadi saya mau supaya enggak maksudku pasti ada ya tanggapan atau tambahan atau apa, tapi paling tidak jangan mau dimaksudku nabantai kinjo punah sanging itu yang dituliskan akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang sebenarnya bisa kita rincikan kasih definis langsung daripada sebentar nabantai kayak itu bangunan pasti akan berpikir orang bangunan apa kan kalau terperinci apa mau tanyakan apa mau dijelaskan kalau sudah jelas mintomnya paling menambahkan iya tidak memunculkan pertanyaan. Iya. Paling tanya mama enggak ada bangunan adat di sekitar sekolah teh ya. Oh, enggak ada. Seperti itu. Tapi kalau dibilangnya bangunan, itu bangunannya, bangunan apa? Jelas nih ya di sekolah ada pasti ruang guru, tapi kan kalau dibilangnya terperinci begitu jangan sampai kalau bangunan yang maksudnya itu termasuk dia masuk juga itu sebenarnya. Jadi kalau bangunan-bangunan seperti tadi itu bilang kayak rumah adat begitu kan kalau dikunjungi maksudnya ke sana sebenarnya itu pernah. Budaya itu. Iya, alam. Iya, tapi Tandrek di Ulu Ere enggak ada seperti Balak Lompoa, Masjid Tompong, agama. Iya, tapi maksudnya walaupun mungkin tidak ada di Bangkin Bonto misalnya di sekolah tapi kalau seandainya pernah mungkin mengunjungi mungkin bisa dikasih masuk. Tidak, Dendek. Di daerah apa aja di daerah Anuta JK daerah sekitar tadi. Oh iya. Tapi itu kan penunjang internal, maksudnya dari luar begitu yang mungkin kadang-kadang Anuta moloro yang maksudku seperti itu rumah tangga tak moloro pusingi jangan ke rumah tangganya orang lain. Kecucut nih ya sebab rumah tangga tak sudah nih. Tapi sebentar masih banyak masalah toh. Sebentar masih banyak yang masalah yang belum bisa Artinya begini, biasanya kan kita itu anak-anak dalam belajar, kan kadang ada namanya study tour, keluar. Lintas, itu kan ceritanya lintas kecamatan Kisee. Nah ini yang akan kita bahas kecamatan Tatomo, Ulu Ere Tomo dulu, jangan dulu terlalu jauh lintas anunya. Yang diidentifikasi dulu yang dalam sekolah dulu. Iya, dan sekitarnya, toh. Ulu Ere. Mau lintas 6 benua. Seperti yang ku pelajari ya sama anak. Siapa tahu pernah kita bawa anak tak ke Bali kah belajar jalan-jalan kan bisa masuk penunjang itu pernah iya makin loro dan dikuai rumah tangga tak mau loro urusi makin lintas itu loh lintas area tege mesti Sariawang aja parsi dudu mau dendek
jadi ngegas kah bener cerita. Pantas saya sempat ngegas ke sama Ibu Fitri. Deket apa ngiri mama. Kak dia juga ya ngegas duluan nih. Mbak. Dia ngegas duluan, ku bilang nih modal manusia. Di kue manusia yang tujuh kepolisian. Apa Jipale? Modal jadi manusia. Kalau kita berbicara manusia berarti siapa saja masuk manusia berarti semua. Iya. Apapun profesi. Naji. Iya, apapun profesinya. Kasumpah deh karena pantama ngasih mana komite. Nah, secara garis besar itu komite itu sudah masuk itu di wali siswa. Masuk itu karena yang jadi komite itu wali. Oh, iya. Kalau saya todo deh, sinampe mau muncul kami pertanyaan baru. Ibu, kita kembali ke main room pukul 4. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak Ji. Mungkin kita Belinda kembali ke room. Terima kasih. Silakan Belinda balik. Iya. Jadi nanti Bu Fitri Lingu misen tuh sampai. Iya, nanti hilang semua lagi di sini. Nah, bilangnya di mana, Ki? Iya. Tunggu dulu sini. Lah mana boleh? Tunggu dulu Fitri. Jam 4 pitana suruh ke Pak Haji tuh. Ada nih sudah na perintah. Cocok mi, nah aku sumpah jam 4 kembali di main room nah belum pi jam 4 3 menit pi. Atau langsung lagi ke sana. Langsung lagi di. Tunggu dulu Fitri, nanti ada tahu. Kenapa nanti lingu Iya lingu nanti bingung Jadi sambil tunggu sedikit mangga apa selesai. Pak. Jam 4 mi dekasam masuk mah. Masuk mah saya. Tayang begitu. Baik Pak, kita kembali ke main room.